Jadi selama 10 hari itu mereka nggak kasih kabar ke keluarganya mereka. Emang tidak diperbolehkan mereka mengasih kabar selama 10 hari. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Di episode kali ini, gue mau ngebawain tentang kronologinya bis yang pernah masuk ke sungai di daerah Tegal. Bisnya itu meluncur tanpa pengemudi. Salah satu orang yang bertugas di dalam bis tersebut itu membuka suara. Dia tuh di jam 7:30 posisi bangun tidur. Dia terbangun karena ada orang yang ingin memasukkan barang-barang ke dalam bagasi bis. Nah, sebelum kejadian itu, orang yang bertugas menghandle bis tersebut masih bersih-bersih. Jadi, masih seperti mandi atau ada orang yang seperti ini, mereka tuh berbagi tugas dan mereka masih bersih-bersih. Dan ada salah satu petugas itu yang mengecek di bagian bawah bis atau kolong bis. Jadi di bawahnya itu, jadi bis itu sebelum berangkat untuk jalan itu pasti dicek dulu seperti mesin-mesinnya, atau intinya tuh mesinnya itu harus dalam keadaan baik baru mereka bisa berjalan gitu. Dan juga ada petugas yang masih bersih-bersih, ada yang masih bersih-bersih badan, ada yang makan, seperti itu. Nah, salah satu orang itu sudah menyalakan mesin bis. Jadi berbeda sama mobil. Kalau mobil kan habis dipanasin langsung bisa ditancap gas. Kalau bis nggak bisa. Bis harus ditunggu untuk beberapa waktu dulu. Biar selain AC-nya menunggu dingin, biar rem tangannya itu bekerja gitu. Jadi harus dipanasin terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan ini tuh seperti tour guide gitu ya, mungkin itu dia sudah briefing untuk berangkat menuju tujuan selanjutnya. Jadi dia tuh tour guide-nya tuh udah naik ke atas bis, udah berbicara sama penumpangnya, udah bilang kalau habis ini setelah di tujuan Tegal ini kita akan menuju ke tujuan selanjutnya, seperti itu. Dan kita nggak tahu setelah itu tour guide-nya turun atau gimana, kita nggak tahu. Tapi di sini dituliskan setelah itu tour guide-nya itu tiba-tiba ngelihat ke arah kanan dan itu bisnya sudah jalan dengan jalan sendirinya tanpa pengemudi. Semua orang panik dan bertanya-tanya siapa yang mengendalikan bis tersebut. Jadi tuh semua orang tuh ngiranya tuh mungkin dibuat mainan anak kecil atau orangnya sudah yang menjalankan, ada yang ketinggalan atau gimana nggak tahu. Dan bis tersebut itu jalan seperti ada yang mengemudi. Jadi bisnya itu berjalan sendiri ternyata. Tapi tuh dilihat-lihat dari luar itu bisnya seperti ada yang mengemudi. Dari warga sekitar yang berbicara, dia bilangnya gini, semua orang ikut turun dan menolong korban. Jadi orang-orang yang warga sekitar di Tegal itu mereka ikut turun ke jurang dan mereka itu menolong dengan cara estafet gitu. Jadi mereka membantu mengeluarkannya mereka dari bis. Ada yang keluar lewat jendela dan ada yang keluar lewat lubang eksos. Jadi lubang eksos itu seperti jalan evakuasi. Jadi jalan cepat ketika ada bahaya, tapi itu di transportasi umum. Dan di situ katanya warga sekitar, bisnya itu dalam keadaan posisi sudah rusak, seperti kaca-kaca samping, kaca-kaca jendela itu sudah rusak, sudah pecah semuanya. Dan kaca depan pun itu sudah pecah. Dan di depannya itu yang lampu-lampunya itu sudah pecah semua. Intinya tuh bisnya itu sudah dalam keadaan rusak. Di sini yang bikin kejanggalan itu adalah waktu. Kan pasti kan kalau bis sudah masuk ke jurang itu pasti kan ditarik ya sama pihak yang berwajib, maksudnya ditarik ke atas gitu ya untuk dicek apakah ada kesalahan dari bis pariwisatanya atau kesalahan dari apa gitu, kita kan nggak tahu. Jadi itu untuk dicek mungkin. Dan waktu dicek rem tangannya itu berfungsi, tapi ban bis tersebut itu masih bisa berjalan dan rem tangannya itu berfungsi. Dan bis tersebut itu berjalan ya seperti hal wajar aja. Kalau bis jalan kan pasti kan rodanya kan muter gitu ya. Nah seperti itu. Padahal tidak ada yang mengemudi di dalam situ. Dan bahkan jika kalau kita naik
bis atau mobil gitu pun kita kan kalau ngerem itu pasti di belakangnya kan ada lampunya yang menyala itu, dan di situ tuh lampunya sempet nyala. Kalau lampu sempet nyala, kalau di logika aja berarti kan bisnya sempet ada yang menginjak rem, tapi nyalanya itu hanya sekejap doang. Jadi kayak seperti ngasih tanda-tanda gitu. Nah di sini nih ketika yang ditanya-tanyakan sampai sekarang itu gini, kalau di logika, kalau sudah menabrak tebing dan direm tangan itu pasti bisnya berhenti, dan itu bisnya selalu menabrak tebing selama 2 kali atau 3 kali gitu. Nah padahal bis kalau di logika gak mungkin dilanjut jalan seperti ada yang mengemudi. Itu yang ditanya-tanyakan sampai sekarang. Nah bis ini tujuan selanjutnya adalah di Pekalongan gitu, tapi bisnya lagi dipanasin dan penumpang itu, jadi sebagian penumpang itu masih ada yang di bawah, masih ada yang berhamburan, masih ada yang melakukan aktivitas sendiri, dan ada yang sudah naik ke bis untuk menuju tujuan selanjutnya gitu. Jadi tuh belum semua penumpang itu masuk di bis gitu. Nah jawabannya itu bisnya itu dipanasin karena selain menunggu AC-nya nyala tadi, dia juga menunggu rem tangannya itu bekerja. Orang-orang yang bertugas di dalam bis ini itu sempat dimasukkan ke penjara selama 10 hari. Jadi selama 10 hari itu mereka nggak kasih kabar ke keluarganya mereka. Jadi mereka itu di penjara. Keluarga mana yang nggak khawatir sama kalau ada satu anggota keluarga yang nggak ada di rumahnya? Pasti mereka khawatir. Terima kasih guys sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari kami, dari tim Sempat Cerita. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Semoga di episode selanjutnya kami bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi. Terima kasih.